tidak terlalu kuat signal. Tadi saya agak di atas, jadi saya kembali ke posisi di bawah ini. Mudah-mudahan dengan posisi di bawah, ya lebih nyaman rasanya kegiatan kita ini. Nyaman bicara, Bu Anci. Itu kita Ya, salah paham. boleh menyemang. Iya, kan itu semua menjadi tujuan hakikat kita. Bagaimana bisa dalam posisi yang sama-sama bisa puas ya. Yang penting jangan Anda puas, saya yang lemas. Oke, baik. Ya, Bapak Ibu ya, kalau jam-jam segini memang ya waktu-waktu ada yang merasa ngantuk dan sebagainya. Ya, saya tadi sekedar pengantar sebelum kembali ke penjelasan materi ya, kelanjutannya ini. Saya izin share, Bu Moderator. Oke, baik. Oh, rupanya yang di sampingnya ya, yang tayang tadi. Ya, jadi PowerPoint online ini tadi sampai bahwa cukup banyak fitur yang dimiliki. Selalu kita ketika memulai untuk menggunakan fitur atau fasilitas yang dimiliki Office ini, maka kita dengan mengetikkan tadi Office ya. Ini contoh yang template-nya sudah jadi Bapak Ibu ya. Ini contohnya yang template-nya sudah jadi. Yang seperti ini juga kalau di versi offline ya. Ini baru Windows yang 2019 yang miliki atau yang terbaru. Jadi walaupun Windows-nya Bapak Ibu masih Windows 2010, tapi dengan memiliki akun Office 365, berarti Bapak Ibu juga bisa menggunakan versi yang terbaru seperti itu. Selanjutnya untuk kalau kita mau membuat yang baru Bapak Ibu, ini tampilannya seperti ini sebagaimana halnya Office ya. Tadi kita kliknya melalui ini ya Bapak Ibu ya. Yang paling pertama tadi di samping yang ada template, maka ini ya kita kliknya ini untuk munculkan ini yang baru. Ya. Nah, yang model kosong ini sama sekali ini kita bisa membuat contoh ya. Misalnya tadi katakanlah di pembelajaran saya ya, atau kita yang umum saja pelatihan ini ya, pelatihan Office 365. Saya pakai pembelajaran saja Bapak Ibu, karena nanti ke depannya ini kita berusaha membuat PPT online ini sesuai dengan bidang mata pelajaran kita. Ya. Oke, kita tunggu. Yang saya sudah ketikkan tadi, kita tunggu supaya muncul. Iya, ini sudah muncul Bapak Ibu. Nah, kelebihannya ini di samping sudah ada beberapa pilihan ya. Ya kalau ini kita tidak bisa dapatkan di versi offline atau versi yang biasa ini. Tapi kalau versi online, ini langsung muncul pilihan-pilihan di sebelah ini Bapak Ibu. Ya, misalnya yang pertama kalau kita senang ini, model gambar yang pertama, teks ulasan, misalnya eh, bahasa Indonesia kelas 8 ya. Nah, jadi kita bisa mengeksplor beberapa fitur yang ada di dalamnya. Nah, karena judulnya seperti itu, setelah kita ketik, muncul lagi ya, kita ditawarkan lagi beberapa
pilihan di samping ini maunya bagaimana modelnya ya. Oke. Kita anggap saja ya kita sudah sesuai dengan ini gambar ini. Lalu kita klik new slide untuk slide berikutnya Bapak Ibu. Kita misalnya dalam pembelajaran itu katakanlah tujuan ya, kita mau ketikkan untuk tujuan. Kita pilih ini ya. Misalnya tujuan pelajaran ya. Tujuan pembelajaran ya. Oke, dapat nomor 1, dapat memahami, kita gunakan saja dapat memahami ya, dapat memahami pengertian teks ulasan. Oke, selanjutnya tujuan kedua. Kita perbesar. Yang kedua. Ya, dapat menentukan ciri-ciri teks ulasan. Selanjutnya yang ketiga, misalnya atau 2 saja dulu ya. Oke. 2. Ini muncul lagi pilihan-pilihan di sini Bapak Ibu ya. Muncul lagi pilihan-pilihan di sini. Misalnya kita pilih ini ya. Oke, nah ini tampilannya agak lebih menarik lagi. Kita bisa selanjutnya ini slide lagi ya. Kemudian kita pilih yang mana ya. Kalau masih karena pengertian kita mau tuliskan ya, kita pilih misalnya yang sini. Teks ulasan, pengertian teks ulasan ya. Ya, misalnya teks ulasan adalah teks yang mengulas kelebihan dan kekurangan suatu karya. Ya. Nah, kalau kita ketik seperti itu Bapak Ibu, ya, ini muncul lagi pilihan-pilihan di sini ya. Atau kita mau tambahkan buku. Kita mau tambahkan buku, kita bisa ambil di masukkan gambar ya. Kalau ada gambar yang kita mau ambil dari laptop kita klik insert, kita pilih picture, kemudian ini untuk ambil di file penyimpanan kita. Kita ingat di mana kita simpan gambar tersebut. Iya. Atau di sini ya. Oke. Iya. Kita mau pilih satu ya, di situ yang menandakan beberapa karya. Oke, kita pilih itu lalu kita klik insert. Nah, ini kita belum atur sudah muncul sendiri di samping ini ya. Betul-betul memanjakan kita, pengaturannya kita mau seperti apa tampilannya tanpa kita perlu repot-repot lagi mendesain, tanpa kita perlu repot-repot lagi mengaturnya. Kalau itu terlalu tidak kurang jelas, kita bisa pilih yang lain. Ya, maka kita bisa pilih yang lain. Ya, halo.
Oh, keluar kagak? Astaga. Nah, menjelaskan awas ngeleku. Jol. Kemudian kita menambahkan slide selanjutnya. Ya, kita bisa dengan ada beberapa seperti ini Bapak Ibu ya. Kita pilih satu template-nya ini. Misalnya kita gunakan yang ini. Ya. Nah, baik. Kita bisa tuliskan di sini ya jenis-jenis. Oke, jenis-jenis. Jenis-jenis karya yang diulas. Baik, ini bisa mulai dari karya sastra ya atau novel, karya fiksi, bisa juga berupa buku ilmu pengetahuan yang diulas. Bisa juga berupa album lagu ya, dan bisa juga misalnya berupa film. Iya. Oke, seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Dan ini kalau di ya tayang ya Bu Anci ya, yang saya sampaikan ini kelihatannya di layarnya. Iya, kelihatan Pak. Oke, baik. Tayang. Dan ini kalau ditambahkan lagi misalnya kita mau tambahkan gambar. Ya. Kita tinggal pilih di laptop kita, kita ingat di mana tempat kita menyimpan picture, foto, atau gambar yang kita ingin masukkan di PowerPoint kita. Ya. Misalnya satu buku ini ya. Oke. Kita klik insert. Ya, ternyata ini tidak masuk dalam jenis gambarnya. Kita coba cari. Ya, satu contoh karya. Kita klik insert. Ya, ini muncul lagi pilihan di samping tata letak atau layoutnya Bapak Ibu. Jadi yang mana yang kita inginkan, yang mana yang rasanya kita sesuai dengan model template-nya ini. Ya, jadi kita diberikan beberapa pilihan. Kita pilih satu ini. Nah, jadi ini Office Online ini betul-betul memudahkan kita Bapak Ibu untuk mengerjakan proyek pembelajaran kita, ya. Kita bisa mengubahnya dengan cepat dengan berbagai desain menarik. Dan apabila ini ditayangkan, maka seperti ini hasilnya. Ada banyak template di dalamnya, ada banyak desain-desain di dalamnya ya.
Itu tergantung dari selera kita, keinginan kita, kita mau seperti apa materi pembelajaran yang kita buat atau PPT yang kita buat itu. Ya, ini hasilnya Bapak Ibu. Membuat PowerPoint dengan versi Office online atau PowerPoint online. Tampilannya menarik, kita tidak perlu menggunakan desain yang ribet ya. Itu memang sudah diberikan pilihan-pilihan dari Microsoft ini. Ya, sepertinya ini berusaha untuk tayang dulu. Ada versi slide-nya. Oh ya. Dan ini Bapak Ibu bisa juga kita download. Ya, kita bisa download ini yang sudah kita kerjakan di versi online. Selain itu kita juga bisa membagikannya. Nah, kalau dibagikan itu nanti bisa berupa hanya link. Jadi ini juga tidak akan berat di HP anak-anak kita. Kenapa? Karena anak-anak kita tetap bisa membuka ini tanpa menggunakan memori penyimpanan di HP-nya karena kita membagikannya melalui link. Ya, kita klik share ini ya untuk membagikannya ke link. Nah, kemudian akan muncul nanti di sini tautan atau link yang bisa kita bagikan. Kita mau kirimkan di WhatsApp, kita mau kirimkan di email, terserah kita. Di grup siswa kita, ya itu kembali kepada kita. Dan kalau cara mengaturnya ini supaya siswa bisa menerima walaupun dia tidak punya akun Microsoft ini, kita pilih yang ini Bapak Ibu ya, Aniwan Wadalin. Ini yang muncul di laptop kita. Laptop saya ternyata masih berbahasa Inggris. Kalau ini hanya yang punya akun guru inovatif atau grup sekolah. Ini juga seperti itu, hanya orang-orang tertentu. Jadi kita pilih ini tanpa yang memiliki akun Microsoft itu juga bisa melihatnya, asalkan linknya itu dia terima, dia lihat di grup. Kita klik ini, lalu kita kirim send. Kita copy link. Ya, inilah linknya yang akan kita bagikan di grup. Ya. Dan kalau ini mau di-download untuk disimpan di laptop kita, kita tinggal klik file. Ya. Kita tinggal klik file. Lalu save as. Bisa save as copy, bisa juga download as copy. Kemudian kita pilih mau menyimpannya di mana kalau download. Versinya apakah bentuk PowerPoint juga atau PDF atau gambar, kita klik download, maka itu akan tersimpan di laptop kita atau di device komputer kita. Ya, dan ini sementara dikerja begini, itu juga bisa PowerPoint latihan. Ya, itu juga bisa kita berkolaborasi ya, berkolaborasi Bapak Ibu. Kita bisa bekerja sama dengan teman. Walaupun saat ini kita sedang mengerjakannya. Nah, ini tadi bagaimana supaya teman yang lain juga bisa edit bersama-sama dalam waktu bersamaan. Kita klik share. Ya.
kita klik share. Lalu kalau mau emailnya, misalnya Nur Samsi, ya, bisa kita kirim melalui email, ya. Kemudian kita kirim, ya. Tetapi kita harus klik ini centang ini allow editing, bahwa Ibu Nur Samsi juga bisa edit ini, ya, bisa edit bersama-sama. Walaupun dalam masa sekarang kalau Ibu Nur Samsi aktif emailnya itu bisa edit juga di situ pada saat dikerjakan saat ini. Kalau kita mau lihat tadi apakah sudah tersimpan di download, saya coba buka. Ya, ini nama filenya tadi, ya, presentasi 9 latihan. Nah, inilah yang saya download tadi hasilnya itu. Kalau kita klik ini maka akan terbuka hasil download PPT yang sudah kita kerjakan secara online. Dan jangan khawatir Bapak Ibu, di PPT online ini banyak sekali template, banyak sekali ragam-ragam PowerPoint, ya, fitur-fitur model-model yang bisa kita manfaatkan di dalamnya. Ya. Jadi itu materi tentang PowerPoint, bahwa pertama, PowerPoint online ini mudah bagi kita mengerjakan karena kita membuat materi kita, bahan ajar kita, itu sudah ada bantuan-bantuan atau tawaran desain, sehingga PPT kita ini menarik, ya, bisa menarik. Bahkan juga ada dalam bentuk bisa semacam animasi atau video di dalamnya sehingga bisa bergerak atau hidup. Selanjutnya, keuntungan yang kedua, bahwa ini kita bisa berkolaborasi. Ya, kita bisa share, kita bisa bagikan ke teman kita, rekan kita, atau kepada siswa kita yang akan kita gunakan pembelajaran tanpa lagi memakan atau menggunakan kapasitas memori di gawai atau di HP anak-anak kita. Karena berbasis link. Jadi kalau link yang kita bagikan tentu tidak menggunakan memori penyimpanan, karena sesungguhnya itu tersimpan di internet, ya, atau penyimpanan cloud, penyimpanan awan. Ya, jadi ini saya sudah bergeser Bu Anci. Bapak Ibu, perpustakaan memang rasanya juga masih berproses, masih lambat. Iya. Oke, saya kembalikan dulu sama Bu Nur Samsi untuk materi tentang PowerPoint ini sebelum lanjut ke materi selanjutnya OneNote dan terakhir nanti OneDrive. Itu tidak terlalu lama juga. Oh iya. Terima kasih banyak materinya Pak Tamrin, sangat luar biasa materi yang dipaparkan oleh trainer kita. Jadi dari materi yang disampaikan oleh Pak Tamrin, trainer kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata menggunakan PowerPoint online ini sangat memudahkan kita dalam pembuatan media pembelajaran kita. Nah, kenapa tadi sudah dijelaskan oleh Pak Tamrin, namun tidak ada salahnya saya ulangi kembali apa kelebihan dari PowerPoint online ini. Yang pertama yaitu kita bisa dengan mudahnya membuat PowerPoint tanpa harus mikir bagaimana caranya mendesain supaya tampilan PowerPoint kita lebih cantik atau lebih menarik. Nah, biarkan ini sama halnya kemarin dengan Sway, biarkan PowerPoint ini yang menyelesaikan semuanya. Kita tinggal menulis, insert gambar atau video, nanti kita lihat yang mana sesuai selera kita, yang mana
template yang kita mau gunakan, ya, model-model atau desain yang mau kita gunakan, bisa kita pilih. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan PowerPoint ini kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman, rekan kerja kita, dan yang utama tidak membutuhkan banyak memori penyimpanan di HP anak-anak atau siswa kita karena ini tersedia secara online. Nah, mungkin dari Bapak Ibu peserta pelatihan ada yang mau mengajukan pertanyaan, saya berikan kesempatan untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu angkat tangan yang silakan diklik raise hand-nya jika ada yang mau bertanya. Bagaimana Bapak Ibu peserta? Wah, saya kira penjelasannya Pak Tamrin tadi sudah sangat cukup jelas, Pak. Sehingga para peserta sepertinya sudah paham betul bagaimana menggunakan PowerPoint online ini. Ya, Pak ya? Iya, Karena iya. saya lihat tidak ada yang angkat tangan ini, Pak. Iya. Bagaimana? Memang saya lihat selama 2 hari ini atau sampai hari ketiga ini jarang teman bertanya, dikiranya bingung atau apa, tapi ternyata tugas-tugasnya nanti lancar masuk. Berarti memang Ya, alhamdulillah, alhamdulillah peserta kita ini, Bapak Ibu kita ini cukup tinggi daya tangkapnya, ya. Ya, dan bagusnya Pak pelatihan ini karena trainer kita bisa di WA, biar malam pun bisa di WA untuk menanyakan jika ada kendala ketika praktek, karena rata-rata teman di sini ketika menerima materi belum langsung mempraktekkan. Jadi nanti setelah pelatihan ini selesai, kembali ke rumah atau setelah melakukan aktivitasnya, mereka kemudian mempraktekkannya. Nah, nanti ketika ada kendala baru ditanyakan. Nah, dan alhamdulillah Pak Tamrin dengan siaga selalu menerima pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu peserta pelatihan. Ya, saya kira Pak Tamrin tidak ada yang angkat tangan, jadi bisa mungkin dilanjutkan ke materi berikutnya, mengingat juga waktu. Masih ada beberapa materi yang harus disampaikan. Iya. Bisa dilanjutkan, Pak? Baik, siap Bu Anci. Ya, sebelum melangkah ke materi selanjutnya tentang membuat buku catatan kelas, saya perkuat lagi bahwa contoh Office tadi itu kan ada beberapa ya, ada PowerPoint, ada Excel, ada Word, seperti itu juga nanti proyek atau cara bekerja kita di Excel, di PowerPoint. Sama halnya tadi daftar penilaian yang saya share di grup, ya Bapak Ibu, itu juga adalah Excel online milik Microsoft, yang mana hanya link atau tautan, tapi kita bisa melihat nilai-nilai Bapak Ibu atau contoh tugas masuk dari Bapak Ibu yang ada di situ. Dan hebatnya lagi, itu kita tidak perlu lagi takut-takut tidak tersave ya. Apapun yang kita ketik di situ itu tersave. Dan kalau kita melakukan perubahan, update tugas yang masuk juga, kita tidak perlu membagikan lagi hasil update-nya, cukup dengan link yang sama otomatis akan terupdate tugas-tugasnya. Selanjutnya yaitu tentang kelas OneNote. Izinkan saya moderator untuk menampilkan buku catatan kelas yang terintegrasi dengan asesmen atau penugasan kita di kelas Teams, ya. Bahwasanya memang Microsoft Office 365 yang bawaannya ini salah satu Teams, ya, itu terintegrasi dengan berbagai fitur-fitur yang ada, ya, yang lalu saya sudah contohkan. Misalnya ini kita lihat nih, ya, ya, tim ini jumlah kelas-kelas yang muncul ini luar biasa aktifnya semua Bapak Ibu ini ya. Ibu Risna, Ibu Nirwana, Ibu Hasriani, semua sudah lihai membuat kelas. Ibu Karyawati, Ibu ya, ini semua kelas-kelas. Kenapa muncul di saya Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu ini peserta itu memasukkan saya sebagai siswa di situ, sehingga muncul di beranda saya layar-layar ini, ya, layar kelas-kelas ini. Nah,
buku catatan kelas. Kita pilih salah satu grup. Saya pakai grup pelatihan kita ini saja, ya. Ya, itu ada beberapa channel atau saluran di sini Bapak Ibu ya. Ada yang umum, inilah yang umum yang lengkap, yang terbuka sekarang ada postingan, status-status mulai dari jadwal rapat, apapun aktivitas sedikit banyaknya di sini ya, muncul semua ini di saluran umum ini. Ya. Belum tampil Pak layarnya. Oh, maaf. Ya. Ya. Layar kelas Teams ini yang saya tampilkan apa belum muncul? Saya Kalau ini di bagian saya belum ada Pak. Bagaimana Bapak Ibu peserta sudah muncul? Belum. Belum ya? Belum ada. Belum. baik, Belum ada, saya ulangi sekali lagi. Ya. Ya, saya kira sudah tampil ya, Bu Nur Samsi. Ya, sudah Pak. Baik. Sudah tampil. Baik, terima kasih. Ya, jadi ini Bapak Ibu ya, inilah saluran channel-channel yang ada di grup ini. Ini terserah kita mau tambahkan sesuai dengan kebutuhan. Yang pelatihan Office 365, besok juga ada rapat anggota ranting PGRI. Ini kita bisa masukkan semua mulai dari kebutuhan materi, panduan, ya, jadwal rapat apa dan sebagainya. Rapat rutin sekolah, catatan-catatannya bisa kita masukkan di situ. Lalu di postingan. Kemudian file ya, kita bisa memasukkan file kita di sini. Dan yang inilah yang akan kita bahas tentang buku catatan kelas ya, buku catatan kelas. Bahwasanya memang ini kalau kita memang terapkan aplikasi ini, kita betul-betul siap bersekolah ini melalui Microsoft Office 365. Kita sudah bisa kembali bersekolah. Kenapa? Karena sudah lengkap di dalamnya. Mulai dari webinarnya ini, mulai dari upload materinya, posting nilainya, kemudian juga buku catatan kelas siswa. Seperti apa penampakan buku catatan kelas siswa ini? Seperti ini Bapak Ibu ya. Selamat datang di buku catatan kelas. Buku catatan kelas ini disebut dengan OneNote, adalah buku catatan digital bagi seluruh anggota kelas untuk menyimpan teks, gambar, catatan yang ditulis tangan, lampiran, tautan suara, video, dan lainnya. Jadi sungguh sangat banyak ya di buku catatan kelas ini. Ya. Kemudian kalau Bapak Ibu juga sementara praktekkan ya, ya. Nah, di buku catatan kelas ini, maaf saya tampilkan dari awal dulu ya. Ini sungguh banyak sekali ya, banyak sekali fitur-fitur yang dimiliki Bapak Ibu. Ya, di sini ada memang ruang untuk berkolaborasi ya antara guru dengan siswa, antara siswa dengan siswa. Ya, berarti bisa saling berbagi materi dan penugasan di sini di kolaborasi. Kemudian di guru saja ini ya berarti hanya guru saja yang bisa mengakses dan melakukan perubahan-perubahan di sini. Ya. Kemudian pustaka konten, ya pustaka konten ini adalah ya pustaka konten ini merupakan seperti halnya perpustakaan, ya isinya bisa kita masukkan berbagai buku di dalamnya, berbagai modul bacaan di dalamnya untuk pustaka konten. Ya, Bapak Ibu. Kemudian ya ini semua terintegrasi dengan peserta ya, peserta di kelas ini. Ini kalau kita melakukan pengubahan di sini maka ini akan bisa terlihat oleh seluruh siswa atau seluruh peserta yang mana Bapak Ibu selaku peserta ini statusnya sekarang bisa dianggap sebagai untuk sementara sebagai siswa karena peserta dalam pelatihan ini.
Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, buku catatan siswa merupakan ruang privat bersama antara guru dan siswa. Ya, jadi guru dapat mengakses buku catatan setiap siswa, sementara siswa hanya dapat melihat buku catatan mereka sendiri. Ya, jadi antar siswa tidak bisa melihat buku catatan temannya kalau seperti ini ya. Tapi guru bisa melihat buku catatan semua siswa. Pustaka konten tadi ini format baca saja, tempat para guru dapat berbagi materi dengan siswa. Tadi ruang kolaborasi, yaitu bagi semua anggota kelas untuk berbagi, menata materi, dan bekerja sama. Di sini bisa penugasan, seperti itu. Jadi ada 3 tempat yang ada. Ya, ini penjelasannya masing-masing bagian yang ada Bapak Ibu. Bekerja dalam grup, ya, akses layar penuh, ini penjelasan-penjelasan yang ada. Nah, sekarang kita coba pilih satu Bapak Ibu ya, misalnya di berkolaborasi ini, kita klik pilih berkolaborasi, ya, ini bisa kita tambahkan. Ya, menggunakan ruang kolaborasi ini kita bisa tambahkan bagian-bagian di dalamnya. Ya, misalnya ada penugasan ya, kita hapus dulu ini. Ya, ini silakan kita memberikan topik atau catatan yang sesuai dengan pembelajaran kita. Ya, karena di sini ruang kolaborasi Bapak Ibu, ya, ini kita bisa menuliskan sesuai dengan materi yang kita punya. Saya tadi mulai dengan materi teks ulasan ya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya, kemudian selanjutnya kita bisa memasukkan file-file atau materi kita di sini. Ya. Oke. Ya. Jadi kita bisa mengetik di sini Bapak Ibu ya. Kita bisa mengupload file, kita bisa mengambil bahan, bahan materi dari internet untuk kita posting ke siswa-siswa anak kita. Dan ini juga praktis karena bisa istilahnya dipasang aplikasi buku catatan kelas ini di Android HP siswa, dan itu kalau dipasang seperti itu maka siswa bisa melakukan catatan-catatan di Android-nya, bisa mengupload tugas-tugasnya melalui Android-nya. Ya. Maaf, sementara loading ini Bapak Ibu. Ya, saya coba ulangi. Baik, jadi ini tadi untuk berkolaborasi sepertinya ini karena tertimpa ya. Iya. Saya gunakan coba pustaka konten ya. Pustaka konten ini yang mana ini memang sudah ada nama-nama semua, bisa diakses oleh semua nama-nama peserta yang ada di sini. Dan ini pun juga di dalamnya bisa ditambahkan bagian-bagian Bapak Ibu ya. Ya, saya coba menggunakan pustaka konten ini untuk ini khusus guru ya,
khusus bagian atau materi oleh guru. Ya. Kita tinggal hapus saja Bapak Ibu, kalau kita punya ada catatan khusus di sini, kita ganti saja judulnya, misalnya apa, ya bahan ajar. Karena ini khusus guru, kita bisa simpan bahan-bahan ajar kita di sini, suatu waktu nanti bisa kita berikan kepada siswa. Jadi ini khusus guru memasukkan materi yang tidak boleh diakses oleh siswa di kelas. Hanya para guru yang dapat melihat materi dalam grup bagian ini. Jadi posisinya sebagai guru di kelas ini adalah Bapak Kepala Sekolah, Bapak Haji Makmur dan Ibu Nur Samsi. Jadi hanya Ibu Nur Samsi yang bisa bersama Bapak Kepala Sekolah yang bisa melihat yang saya upload untuk di sini. Tidak sama tadi di ruang kolaborasi, semua siswa bisa melihat, mengakses apa yang saya masukkan di situ. Ya. Oke. Ini adalah ruang pribadi materi Anda. Silahkan apa yang kita mau masukkan di sini Bapak Ibu. Ya. Dan cara memasukkan itu kita tinggal sisipkan ya. Sisipkan, ini ada kata sisipkan. Ini ada kata sisipkan. Ya. Kalau dari penyimpanan hard disk kita atau laptop, kita tinggal memilih ini sisipkan, lampirkan file. Kalau memang berupa file, kita klik post file. Nah, muncul di pilihannya di mana kita simpan yang kita mau masukkan di sini Bapak Ibu ya. Misalnya kita pilih salah satu file saja. Nah, kita pilih satu file ya. Kemudian kita klik sisipkan. Nah, itu sudah muncul jadwal dan tugas. Ya, ini bisa diakses oleh guru-guru yang lain, tapi hanya guru. Tidak bisa diakses oleh siswa. Ya. Atau gambar kita mau masukkan di dalamnya. Ya, Bapak Ibu. Kemudian selain itu, kalau kita juga mau yang dari online ya, dari online kita juga bisa klik cari di sini. Ya, kalau misalnya apa itu materinya tadi tentang ulasan karya sastra. Nah, ya, saya mengambil contoh saja sesuai dengan mata pelajaran saya, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu kalau membuat bisa sesuaikan dengan mata pelajarannya juga. Ya. Maka akan muncul ya picture-picture atau gambar yang sesuai dengan ulasan tersebut. Atau yang lain ya. Kita misalnya karya sastra, puisi, ya kita mau mengkhusus itu maka muncul penyair-penyair atau topik-topik tentang puisi. Ini Khairil Anwar, kemudian ada Pramudia Anantatur dan sebagainya. Mungkin kalau semacam IPA apa ya biasa gerak lurus, maka juga akan muncul konten-konten seperti itu ya. Akan muncul konten-konten tentang gerak lurus. Ya. Nah, ini ya, bus yang bergerak lurus ke depan apa dan sebagainya. Ini baru gambar Bapak Ibu ya. Kalau kita mau juga misalnya yang lain tema, maka itu juga bisa kita lakukan dengan cara seperti ini. Iya. Saya keluar saja dulu. Yang penting kita lihat caranya bahwa ini sudah terintegrasi. Ini sudah menjadi suatu kesatuan, baik penyimpanan di komputer kita ya, maupun penyimpanan yang ada di
ya di penyimpanan yang ada di internet yang kita ingin ambil dari situ. Ya. Ini juga kalau ada formulir kita memasukkan soal di sini, kita tinggal klik ini formulir, ya. Nah, form untuk jadi di sini pun juga selain cara penugasan yang di Teams ini ya, di tugas, kita juga bisa memberikan tugas siswa kita atau peserta rapat pelatihan ini melalui ini buku catatan kelas atau kelas OneNote ini, ya. Tambahkan formulir. Nah, kita klik OK. Ya, karena soal itu sudah kita buat sebelumnya di kuis online yang telah dijelaskan oleh Bu Nur Samsi pada pertemuan yang kemarin. Ya. Ya. Oke, baik. Dan ini ada banyak sekali contoh-contoh Bapak Ibu ya. Kita bisa kalau mau menggunakan yang pengetikan matematika di sini ini lebih bagus lagi karena banyak pilihan-pilihan untuk rumus, ketuk tombol matematika apa dan sebagainya. Jadi betul-betul ini lengkap di sini. Ya. Meskipun saya tidak pernah menggunakan karena guru bahasa, tetapi Bapak Ibu yang mengampu mata pelajaran matematika bisa mengeksplor ini yang dimiliki di sini. Ya, jadi bisa membuat bahan ajarnya di sini, tugas-tugasnya, dan itu bisa langsung muncul di gawainya siswa. Jadi siswa bisa merasa tertarik karena banyak variasi atau model yang kita berikan kepada mereka. Kita bisa merespon juga nanti ya dengan emosi atau stiker yang terdapat dalam fasilitas seperti halnya yang dimiliki di grup WA. Ya. Lalu apalagi Bapak Ibu simbol ini masih terkait dengan matematika. Ya, kalau kita mau masukkan simbol-simbol di situ. Kemudian gambar file, ya tampilannya ini ya, ini tadi gambar, ya ini kita juga bisa semacam hapus ya, gunakan hapus atau alat tulisnya ini, menulis seperti halnya betul-betul menerangkan tulisan-tulisan tangan, kita bisa hapus kembali. Ya, pakai eraser ini. Lalu ini seperti halnya stabilo ya. Nah, kita bisa tugas siswa yang masuk kita bisa centang, kita bisa juga beri tanda silang. Karena akan masuk juga di sini tugas yang siswa upload kalau kita memang menggunakan fasilitas buku catatan kelas ini. Ini kita bisa ganti-ganti warnanya. Kita bisa juga beberapa tema di sini. Ya. Kemudian ini kalau kita mau mengetik, ya. Kalau kita mau gunakan ini untuk fasilitas mengetik kita, ya karena ini agak tertumpu di bawah, kita hapus saja ini. Ya ini kalau kita mau gunakan fasilitas mengetik. Perhatikan materi berikut ini. Jadi sudah lengkap di dalam buku catatan kelas ini Bapak Ibu. Materi yang kita mau masukkan, baik itu teks, gambar, video, audio ya. Ataupun juga penugasan nanti di akhirnya. Jadi maka siswa akan bisa melihat
bahan-bahan ajar kita itu bisa memahami, apalagi nanti kalau kita tambahkan dengan video penjelasan ya, tutorial yang kita buat di dalamnya. Bagaimana kalau memasukkan video? Itu tadi ya, sisipkan file di sini. Ini banyak yang bisa dimasukkan dengan lampirkan file semua. Mau gambar, mau video, mau teks, kita bisa masukkan semua di sini. Ini semua sudah terbaca. Cuma kalau saya upload video ini akan lama prosesnya. Sementara waktu kita tidak banyak lagi. Kalau mau gunakan audio ini, kita mau rekam suara kita di sini, bisa juga audio recording, itu ya. Ya, kita tinggal tahan lalu berbicara seperti itu. Ya, jadi kita bisa explore lebih jauh tentang buku catatan kelas ini, Bapak Ibu, di dalam pembelajaran kita nanti, ya. Sehingga ini menjadi satu kesatuan sistem, ya. Ini akan langsung muncul di sebagai buku catatan siswa, yang mana bisa diakses oleh para peserta di dalam kelas yang kita buat. Kita mau tambahkan bagian, ya, selain dari yang di atas tadi, misalnya tentang apa yang lain yang kita butuhkan, ekstrakurikuler atau apa dan sebagainya, silakan Bapak Ibu. Ya, saya kira untuk sementara seperti itu untuk buku catatan kelas, Bu Nur Samsi. Halo Bu Nur Samsi, masih bersama ya? Ya, saya ada di sini, Pak. Oh ya, ya untuk sementara seperti itu Bu Nur Samsi tentang buku catatan kelas yang diintegrasikan dengan Teams. Iya. Terima kasih materinya Pak Tamrin, sangat membantu sekali. Ternyata mungkin di antara kita baru tahu, ternyata di Teams ini kita juga bisa di Office 365 ini kita bisa juga memilih ruang pribadi sebagai guru ya. Sama halnya kalau di dunia nyata. Saya katakan dunia nyata karena ini ada di dunia maya. Jadi di sini kita bisa membuat catatan, kemudian kita bisa mengajak guru lainnya untuk berkolaborasi, begitu juga dengan siswa. Lalu kita bisa memiliki pustaka konten. Di catatan kelas ini ada pustaka konten di mana di situ bisa kita menerbitkan materi untuk dibaca oleh siswa. Kemudian ada juga buku catatan siswa. Nah, di mana guru bisa melihat catatan siswa, begitupun juga dengan siswa, tapi tidak bisa melihat catatan temannya. Hanya guru yang bisa melihat catatan semua siswa. Tapi siswa yang satu dengan yang lainnya tidak bisa saling melihat catatan. Nah, itu mungkin yang ada di buku catatan kelas yang bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran. Nah, dari pemaparan materi tadi tentang buku catatan kelas, sekiranya dari Bapak Ibu peserta ada yang kurang jelas, ada yang mau ditanyakan, saya berikan kesempatan untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu angkat tangan. Raise hand yang mau bertanya. Oke, Pak Sari Pudin, silahkan Pak bertanya. Saya lihat angkat tangan. Ya, oke Bu, terus ya, silakan dinyalakan mic-nya Pak Ye. Menarik sekali materi yang disampaikan oleh instruktur kita. Ya, di sini saya cuma mau tanyakan Pak, bahwa biasanya ada semacam aplikasi atau apa namanya itu lamba yang diklik untuk mengetahui keaktifan siswa. Ada itu misalnya ini siswa ini lambat kerjanya atau putus-putus dalam hal mengerjakan tugas. Ya ada itu Pak, saya biasa dengarkan tentang di catatan kelas. Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Tamrin selaku instruktur. Semuanya Pak. Ya itu saja Pak pertanyaannya. Iya. Oh, iya. Saya tampung untuk sementara pertanyaannya atau langsung dijawab Pak Tamrin?
Oke, langsung dijawab saja. Nanti kalau ada lagi di Iya, jadi saya lanjutkan. ulangi kembali pertanyaan dari Bapak Saripudin. Beliau menanyakan tentang fitur atau yang manakah diklik. Ada yang biasanya katanya diklik untuk melihat sejauh mana keaktifan siswa. Ya, saya kira itu Pak. Silakan dijawab. Ya, terima kasih Pak Sarif atas pertanyaannya. Menarik sekali saya kira. Ya kan dalam melaksanakan proses pembelajaran kita tidak hanya melulu mau melihat hasil kuantitatif nilai siswa, tapi bagaimana mereka bisa mengikuti prosesnya. Artinya kita guru bisa mengamati bagaimana tingkat keaktifan siswa, termasuk menggunakan kelas Teams ini, berkunjung di dalamnya, melihat-lihat materi di dalam, kemudian juga apakah membuka membuka materinya atau sampai dengan mengerjakan tugasnya. Bagaimana cara kita guru bisa merekam semua itu, padahal kita tidak selamanya ini bisa melihat aktivitas seluruh siswa atau peserta pelatihan ini ya. Nah, katanya ya ada aplikasi atau fitur yang dimiliki kelas Teams ini yang membantu kita guru untuk mengetahui tingkat partisipasi anak-anak kita. Ya, yang pertama itu saya sambil share ya. Yang pertama itu terdapat di aplikasi Teams itu sendiri, Bapak Ibu ya. Saya coba share dulu. Oke. Mungkin belum tayang. Belum. Belum ya, saya coba ulangi. Ya, yang pertama itu untuk melihat tingkat ya keaktifan siswa ya. Ini yang secara umum dulu tergantung di kelas mana kita mau lihat tingkat partisipasinya. Misalnya di grup SMP 4 ini kita mau lihat tingkat partisipasi keaktifan peserta, maka kita bisa mengaktifkan fitur yang namanya Insight. Ya, Insight kalau tidak salah, Insight itu grafik ya, grafik untuk melihat tingkat partisipasi siswa di suatu kelas yang ada di Teams. Bagaimana mengaktifkan Insight itu Bapak Ibu? Kita menuju kelas lalu di umum ya. Ini di umum. Kemudian ini ada beberapa file buku catatan kelas, 3 lainnya ini tugas nilai ya, 1 lainnya ini tentang catatan rapat karena tadi sudah ada dibuat catatan rapat. Ini menu yang tambah ini sungguh banyak lagi aplikasi dalamnya ini yang belum muncul semua. Kalau kita klik ini maka sangat banyak, masih ada banyak bawaan yang dimiliki oleh Microsoft Office 365 ini yang semuanya terpusat, terintegrasi dengan Microsoft Teams. Kita tunggu Bapak Ibu aplikasi-aplikasi apa yang saja dimunculkan, lalu kita nanti memilih satu jenis fitur atau aplikasi bawaan yang bisa memantau keaktifan aktivitas peserta dalam suatu kelas Teams. Kita tunggu. Ya, lagi berputar. Ini Bapak Ibu ya. Nah, ini banyak sekali ini. Ini bisa kita tambahkan, masukkan, muncul di Teams. Sebagaimana tadi ada postingan, ada tugas, ada buku catatan kelas ya. Ini beda-beda, ini Excel form ya. Stream untuk menyimpan video,
PowerPoint, PDF ya, dan masih banyak lagi. Adobe Acrobat ini untuk nonton, sampai ada juga punya banyak yang saya pun juga tidak mengetahui semua apa fungsinya ini. Tapi yang jelas ini semua memiliki karakter atau fungsi yang banyak. Kalender, ada juga semacam games, ada juga ya Bapak Ibu. Bahkan juga di Microsoft ini juga ada semacam pembelajaran dengan berbasis Minecraft. Itu pernah saya ikuti webinarnya, tapi saya belum pernah mengeksplor menggunakannya. Kembali ke pertanyaan Pak Sarif, ya ini Pak Sarif ya, menu Insight ini menu yang baru dimiliki oleh Office 365. Ini baru launching tahun 2020. Kalau kita klik ini ya, Insight, maka muncul pertanyaan ya, minta konfirmasi kita posting keseluruhan tentang tab ini. Maksudnya ini mau dimasukkan atau diaktifkan, dimasukkan dalam Teams. Ya, nanti kita jawab. Ya, ini juga penjelasan tentang apa ini menu Insight ini. Kalau kita mau lihat, ya, memahami keterlibatan digital, beban kerja tugas dan kinerja dengan mudah, menemukan informasi penting dan tren dalam data dan dapatkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan praktik pendidikan kita. Ya, jadi memang ini keterlibatan secara digital, Bapak Ibu ya. Kalau di luar secara digital ya ini tidak akan terpantau. Tetapi kalau ada aktivitas-aktivitas peserta, siswa di dalam kelas Teams ini, maka ini akan terpantau melalui menu Insight. Kita aktifkan. Kita tunggu sampai bisa kita tambahkan masuk menu Insight ini. Ini bisa mencatat sampai grafik waktu kapan siswa itu masuk, berkunjung di kelas, membaca materi yang ada di dalam, mengerjakan tugas yang ada atau berdiskusi, bertanya pada guru, ya, itu akan terekam melalui Insight ini. Karena siswa tidak memiliki akses ke Insight kelas, hapus centang opsi untuk posting keseluruhan tentang tab lalu pilih simpan. Oh ya, kita diminta hapus ini supaya kenapa? Karena tidak usah siswa punya hak akses untuk lihat ini, katanya cukup guru. Mengingat ya nanti siswa gara-gara tahu aplikasi ini ya sedikit-sedikit muncul atau apa dan sebagainya. Walaupun sebenarnya hanya mau kelihatan aktif saja tapi tidak membaca di dalam. Ya, jadi Microsoft itu sangat mengutamakan keamanan Bapak Ibu ya, dan mengutamakan privasi. Jadi kita setiap itu diberi pilihan apakah kita mau ini diakses oleh siswa atau tidak menu ini. Kita tunggu sampai muncul. Ya. Kita tunggu sampai muncul ini menu ini supaya kita bisa pantau, lihat grafik ya peserta yang aktif di grup ini, di kelas ini. Nah, ini kalau dalam pembelajaran secara nyata, apakah kita juga bisa memastikan mampu memantau, mengawasi keaktifan anak-anak kita selama pembelajaran? Ya, barangkali kalau kita ada di kelas, kalau kita sementara mengajar ya bisa, tetapi kalau kita berpaling atau keluar dari kelas sebentar, lalu mengurus urusan di kantor, maka kita tidak akan tahu apa yang terjadi di kelas. Apakah siswa belajar, apakah mereka main-main, atau mungkin mereka ada yang membuli temannya. Tetapi dengan bantuan digital ini, ya ini tentu sangat membantu kita untuk bisa mengetahui aktivitas siswa kita. Oke, apakah sudah bisa? Ini Bapak Ibu ya, 12 siswa yang tidak aktif. Lacak aktivitas siswa
Ini. Ya. Oke, keterlibatan digital dalam minggu ini. Ini bisa dilacak siapa-siapa siswa yang tidak aktif itu. 74. Ini ada aktivitas komunikasi. Komunikasi apakah itu chat, apakah itu upload tugas, apa dan sebagainya. Kita bisa lihat ya. Kita coba cek bersama. Nanti materi saya sisa 1 ya, Bu Nur Samsia, tentang OneDrive itu juga mungkin hanya 5 menit. Bisa saya Oh iya, Pak. bisa saya ulas. Bisa mungkin dipercepat ini, Pak. Oke. Ya. Karena agak loading ini untuk muncul. Iya betul. Kita agak lama tadi menunggunya, jadi saya jadi harus. mungkin sudah. Yang penting tahu ya. Yang penting. Tadi, Pak. Ya sudah kena tadi pertanyaannya Pak Sarip. Bagaimana melihat keaktifan siswa? Kita tinggal melihat di fitur ini, insight-nya. Di sini kelihatan semua siswa yang aktif dan yang tidak aktif, ya Pak. Ya mungkin maaf Pak, untuk efisiennya waktu mungkin Bapak bisa lanjut ke OneDrive. Materi selanjutnya, OneDrive. Karena saya yakin ini sudah ditahu. Iya. Kok ini aja itu maka dah. Oke. Moderator deh. Bagaimana? Aman ya? Bagaimana Pak Sarif? Pak Sarif yang bertanya boleh dulu ya Pak Sarif ya. Kita kembalikan dulu ke penanya. Bagaimana Pak? Oke, sudah bagus, sudah jelas. Iya. Terima kasih banyak Pak. Jadi bisa dilanjutkan Pak Tamrin ke yang berikutnya karena waktunya sudah agak mepet ini. Siap. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu kita menuju ke OneDrive. Apa itu OneDrive? Ya, seperti semacam penyimpanan cloud ya, atau penyimpanan awan yang diberikan kepada kita yang memiliki fasilitas akun Microsoft Office 365 ini. Nah, biasanya Bapak Ibu itu untuk mendapatkan akun Microsoft ini harus berbayar ya, itu dalam 1 tahunnya itu rasanya itu kurang lebih 1 juta ya, entah lapasnya seperti apa untuk memiliki 1 akun seperti ini. Itu pun hanya 1 tahun ya, tapi Bapak Ibu alhamdulillah bisa dapatkan secara free, gratis ya. Walaupun masanya ini juga 1 tahun, tapi kita bisa perpanjang nanti. Cara perpanjangnya ya nanti itu urusan admin, dalam hal ini saya, dan juga nanti dibantu oleh tim IT di sekolah ini ya. Yang jelas tidak susah-susah lah untuk aktivasinya nanti kalau sampai lagi 1 tahun ya. Saya coba share, artinya tidak susah-susah lah, karena memasukkan saja yang baru ini hanya sekitar 1 minggu saya butuhkan waktu untuk bisa dideploy atau kita miliki akun untuk sekolah. Baik Bapak Ibu, OneDrive tadi ya. Oke, saya tidak usah mengetik lagi dari awal karena selalu begitu kalau kita mau gunakan aplikasi yang ada di menu Office ini, maka kita tinggal ketik office.com atau kita klik aplikasi Office di jendela desktop laptop kita kalau memang sudah install ya. Tayang ya Bu Anci ya, ini pilihan-pilihan fitur Microsoft Office. Yang tampil di sini PowerPoint Pak. Ada banyak PowerPoint kan. Kemudian saya klik OneDrive ini ya. Ini muncul di layarnya Bapak Ibu. Oke, ini namanya OneDrive Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang memiliki akun SCHID ini ya, alhamdulillah ada kapasitas untuk guru pengajar 3 tera ya, 3 tera giga atau 3000 giga. Luar biasa banyaknya. Ya, biar video pengantin kalau kita mau simpan di sini juga bisa Bapak Ibu ya. Lebih lagi teman-teman yang ikut dulu pelatihan guru inovatif itu sampai 5 tera giga. 1 laptop itu saja belum tentu cukup 1 tera. Berarti ya kita punya kapasitas penyimpanan yang banyak. Itulah namanya OneDrive. Kalau di sebelah itu namanya Google Drive ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah
materi-materi yang saya simpan, satukan dalam beberapa laptop yang saya miliki ya. Video lomba, dokumen, laporan PJJ, dokumen diseminasi, dan masih banyak lagi ya yang saya mau simpan sebenarnya, tapi masih masalah waktu dan masih kendala jaringan, karena memang kalau kita mau menyimpan data yang banyak itu selain waktu yang kita luangkan juga kita pastikan jaringan internet tempat kita mengupload atau mengunggah ya materi itu tersedia. Misalnya di dokumen ini ya, itu saya simpan beberapa dokumen-dokumen yang memang dibutuhkan ya, mulai dokumen tesis, dokumen guru berprestasi kemarin, waktu ke Cina kemarin, Sanggar Seni Makawaru, Sagu-Saku, perpustakaan, dokumen-dokumen MGMP banyak sekali ya, koperasi sampai video foto ya, foto kegiatan SMP 4. Saya coba simpan semua di sini. Apa kegunaannya ini Bapak Ibu? Nanti di satu waktu ya, perangkat laptop yang kita miliki ini kita tidak minta-minta mengalami kerusakan ya, hard disknya, lalu tidak sempat kita selamatkan, kita tidak sempat backup, pindahkan ke hard disk yang lain atau ke komputer yang lain, maka kalau kita simpan di sini itu akan tetap selamat data-data itu. Tetapi kalau kita tidak simpan di sini, kita tidak sempat pindahkan, berarti akan hilang semua ya dokumen-dokumen yang kita butuhkan itu ya. Nah, bagaimana cara Bapak Ibu menyimpan dokumen ya di OneDrive ini? Ya, cukup mudah, sangat mudah ya, sangat mudah. Caranya bagaimana? Tadi yang pertama ya, saya coba back. Saya coba, oke. Ini ya, ini tampilan awalnya OneDrive. Setelah saya ketik tadi, kita tinggal klik pilih yang new ini untuk menyimpan. Kita mau mengetik misalnya dokumen ini, Excel atau Word atau PowerPoint atau kelas OneNote tadi, atau formulir atau link ya. Atau kita mau upload, biasanya kita gunakan ini karena kita sudah punya file. Apakah berupa file ini hanya satu-satu atau berupa folder? Wah, saya mau file Pak. Oke, kita klik file. Kemudian ini kita akan diantar menuju ke penyimpanan laptop kita. Kita pilih satu misalnya ini ya. Apa ini? Ya, PowerPoint. Oke, kita pilih. Nah, kalau kita sudah upload seperti itu, di mana tersimpan? Ya, pasti di bagian-bagian luar ini ya, Bapak Ibu. Ini tandanya dalam proses ini, uploading satu item, satu file. Ini dalam proses. Biasanya itu kalau selesai nanti, maka akan tersimpan di bagian paling akhir atau bagian paling bawah. Kita lihat, oh ya, maaf. Karena dia jenisnya ini ya, file presentasi ini muncul. Ini yang saya upload. Apa tandanya ini? Ya, ini baru-baru saja diupload. Nah, yang kita upload ini bisa dibuka ya, bisa di-download, bisa juga, bisa dibagikan, bisa. Nah, itu bagusnya Bapak Ibu ya. Misalnya teman kita, Bapak Kepala Sekolah mau butuhkan sesuatu tentang materi yang pernah kita masukkan di sini, mudah sekali. Kita tinggal klik arah panah ini. Kita klik arah panah ini ya. Lalu akan muncul pilihan. Ini mau dibagi bagaimana modelnya. Apakah hanya yang punya satu organisasi SMP 4 saja ini ya? Atau semua yang punya link bisa melihatnya? Maka kita pilih ini, anyone what the link. Ya, Bapak Ibu ya. Ini karena saya belum ubah bahasanya. Tapi ya, kita bisa explore nanti melalui pertanyaan. Kalau mau diedit oleh teman kita, kita tinggal klik allow editing. Kita centang, kita klik apply ya, apply. Lalu kita copy dulu linknya yang tadi. Kita copy linknya. Apakah selesai? Belum. Kita kirim. Oh ya sudah ya.
Kita bisa lihat statusnya di sini ya, bahwa dia bisa dibagi. Belum ya, karena masih bersifat privasi. Ini harus bukan bersifat privasi kalau dia bisa dilihat oleh yang lain yang kita bagikan. Saya ulangi. Oh, malah terbuka. Oke, saya ulangi Bapak Ibu. Ya, ini terbuka PowerPoint-nya tadi yang saya masukkan. Ini nih. Saya klik tanda arah panah ya. Ini. Ya. Saya klik arah tanda panah. Nah, kita pilih anyone what the link. Ya. Sudah itu bisa diedit. Kita klik ini. Lalu kita bisa send ya. Atau bisa ketikkan kalau mau kirim lewat apa namanya email ya, bisa juga muncul tinggal ketik namanya, misalnya Bu Nur Samsi ya, itu akan muncul langsung nama Bu Nur Samsi tanpa kita harus masuk di email lagi ya. Kita hanya klik namanya saja Bu Nur Samsi, maka bisa muncul itu ya. Memang ini sementara mencari. Ada dua caranya Bapak Ibu ya, bisa melalui email, bisa juga nanti melalui link kalau kita mau bagikan dokumen yang kita upload itu. Ya. Oke, sepertinya ini masih share. Oke, saya coba ganti yang misalnya mungkin yang ringan-ringan ya. Mungkin ada dokumen di sini yang Word. Ya, ini tandanya ini Bapak Ibu. Ya. Ini kalau bisa terbagi oleh orang lain, maka ini tandanya di sini share. Artinya sudah bersifat umum, siapapun yang memiliki link bisa membukanya. Tapi kalau masih bersifat privasi, itu tidak bisa dibuka ya oleh yang tidak kecuali ditentukan tadi. Cara mengubahnya itu ini tadi Bapak Ibu ya. Kita klik tanda arah panah, kemudian pilih anyone what the link. Siapapun yang memiliki link bisa ini yang paling atas ya, bisa membukanya. Kita klik apply, kemudian kita copy ya. Betul-betul jaringannya agak lemot. Saya ulangi sedikit sekali lagi, ini anyone what the link, klik kemudian copy link ya, ada link yang bisa bagi seperti itu Bapak Ibu ya, sehingga teman yang kita kirimkan itu bisa mengambil apa yang kita kirimkan. Inilah kelebihan dari OneDrive ini Bapak Ibu ya, fasilitas penyimpangan yang Microsoft berikan kepada kita untuk kita simpan data-data kita, materi-materi kita yang ingin kita bagikan ke rekan, ke teman ya. Dan yang paling penting adalah bahwa kita bisa amankan data yang kita miliki. Jadi suatu waktu kita tidak bawa laptop ini ke Makassar, ke Jakarta, tetapi karena kita di sana terhubung dengan internet, kita akan masuk mengambil data ini ya, dengan laptop yang lain. Saya kira itu Bu Nur Samsi tentang OneDrive ini. Oh, maaf kalau agak-agak kurang lancar tadi ya, karena jaringan. Iya. Ya, terima kasih banyak materinya, ilmunya sangat bermanfaat saya rasa Pak Tamrin. Jadi kesimpulan, saya langsung kesimpulan ya Pak ya. Kesimpulan kita pada hari ini ada dua materi yaitu OneNote, penggunaan OneNote dan OneDrive. Tiga dengan online. Oh, tiga ya, ya. Oke. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa tadi di buku catatan kelas kita bisa berkolaborasi dan ada sendiri ruang privasi, ruang guru, ruang pribadi guru, dan ada buku catatan siswa. Dan memiliki beberapa keunggulan, termasuk tadi
bisa melihat keaktifan siswa. Nah, kemudian di OneDrive, keunggulannya hampir sama dengan Google Drive yang selalu kita gunakan, yaitu kita bisa menyimpan file kita secara online dan bisa diakses dari mana saja. Namun penyimpanannya itu lebih besar dibandingkan dengan Google Drive, yaitu kita bisa menyimpan sampai 15 GB secara gratis dan bisa sampai 2 TB atau lebih jika menggunakan aplikasi yang berbayar. Ya, saya kira demikian. Mungkin jika nanti ada yang kurang dipahami oleh Bapak Ibu peserta, kita bisa chat langsung dengan trainer kita atau bisa juga untuk sesi tanya jawab ya Pak Tamrin ya, karena waktu kita sudah mepet, azan di masjid sudah berkumandang, segera melakukan sholat asar. Jadi saya kira demikian Bapak Ibu peserta. Diingatkan tugasnya untuk hari ini hanya satu, yaitu membuat PowerPoint online, ya kemudian dimasukkan di kantong tugas. Kantong tugasnya nanti dibuat saat tinggal jadi hanya sisa satu tugasnya hari ini. Ya, jadi hari ini untuk Bapak Ibu satu saja tugasnya, membuat PowerPoint online dan nanti link kantong tugasnya menyusul ya Pak? Iya, akan menyusul. Ya, oke. Saya kira sudah sangat jelas Pak. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak pemateri kita yang hebat. Sudah mau berbagi ilmu dengan kita hari ini. Dan terima kasih juga kepada semua peserta pelatihan pemanfaatan Office 365 UPTD SMP Negeri 4 Parepare. Semoga apa yang kita dapatkan dalam 3 hari ini bisa kita aplikasikan bersama. Dan jika nanti kiranya ada kendala, kita bisa saling berbagi atau saling berbagi informasi, saling share satu sama lain. Demikian Pak, saya kira kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.